Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu gerakan ibu dan anak sehat melalui penyuluhan kekurangan vitamin A. Nah, topik pembahasan pada kali ini yaitu tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, kesimpulan dan saran. Nah, tujuan penelitian kali ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pendidikan kesehatan dengan cara penyuluhan. Kemudian metode penelitian yang mencakup waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 4-16 Maret 2017. Tempat pelaksanaan bertempat di Posyandu Nanas, Desa Kedek, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Sasaran penelitian kali ini yaitu semua ibu balita di Posyandu Nanas, Desa Kedek, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebanyak 40 orang dan ada anak dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian prosedur kerja. Adapun uraian prosedur kerja untuk pendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perizinan. Yang kedua, perencanaan kegiatan. Yang ketiga, melakukan observasi lokasi. Yang keempat, melakukan kajian pustaka. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Dan yang keenam, melakukan studi dokumen. Kemudian metode dan rancangan. Yang pertama, masalah yang diprioritaskan. Yang kedua, metode pendekatan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, metode pendekatan penyelesaian masalah. Yang terakhir, ada pelaksanaan kegiatan. Adapun pelaksanaan kegiatan memuat langkah-langkah atau upaya yang dilakukan sebagai solusi atau masalah tersebut antara lain. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, mengunjungi lokasi sesuai jadwal yang telah disepakati. Yang ketiga, mengatur alat dan bahan yang dibutuhkan di lokasi kegiatan. Yang keempat, peserta melakukan penimbangan balitanya terlebih dahulu. Yang kelima, memberikan penyuluhan kepada ibu balita terkait kekurangan vitamin A. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, tes pengetahuan tentang sasaran vitamin A. Sasaran vitamin A kali ini ada dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian subjeknya yaitu bayi sampai orang tua, bayi sampai balita, untuk orang dengan rabun senja, dan tidak tahu. Pada bayi sampai orang tua, yang mengetahui yaitu dari tingkat SMA sebanyak 2,5%. Bayi sampai balita yang mengetahui ada dari tingkat SD 12,5%, SMP 7,5%, dan SMA 5%. Untuk orang dengan rabun senja tidak ada yang mengetahui. Kemudian yang tidak tahu sama sekali ada dari tingkat SD sebanyak 57,5%, SMP 7,5%, dan SMA 7,5%. Yang kedua, tes pengetahuan tentang tanda balita kurang vitamin A. Di sini respondennya ada dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian subjeknya ada 4, yaitu rambut rontok, cengeng dan lemas, kulit kering, gatal, kasar, kemudian muka kusam, kurus, lemah, dan tidak tahu. Semuanya dalam tes ini semuanya tidak tahu. Dari tingkat SD ada 72,5%, tingkat SMP 10%, dan tingkat SMA 17,5%. Yang ketiga,
tes pengetahuan bulan pemberian kapsul vitamin A. Subjeknya ada 4, yaitu Januari dan Juli, Februari dan Agustus, Maret dan September, dan subjek tidak tahu. Kemudian respondennya ada dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Januari dan Juli tidak ada yang tahu. Februari dan Agustus 45% dari tingkat SD, 12,5% dari tingkat SMP, dan 15% dari tingkat SMA. Maret dan September juga tidak ada yang tahu. Kemudian yang tidak tahu sama sekali itu dari tingkat SD sebanyak 20% dan tingkat SMP 7,5%. Yang keempat ada tes pengetahuan tentang warna kapsul vitamin A. Di sini ada 3 responden, yaitu SD, SMP, dan SMA. Kemudian subjeknya ada 1 warna, 2 warna, 3 warna, dan yang tidak tahu sama sekali. Untuk subjek 1 warna yang mengetahui ada dari tingkat SD sebanyak 40%, tingkat SMP sebanyak 5%, dan tingkat SMA sebanyak 17,5%. Kemudian yang mengetahui 2 warna ada dari tingkat SD sebanyak 25%, tingkat SMP sebanyak 7,5%, dan tingkat SMA sebanyak 2,5%. Yang 3 warna tidak ada yang tahu, dan yang tidak tahu sama sekali ada dari tingkat SMP sebanyak 2,5%. Kemudian yang terakhir, tes pengetahuan tentang penyakit akibat kekurangan vitamin A. Ada 3 responden, yaitu dari SD, SMP, dan SMA, dan subjeknya ada 4, yaitu cacingan, diare, rabun senja, dan tidak tahu. Cacingan dan diare tidak ada yang tahu. Rabun senja ada dari tingkat SD sebanyak 2,5%, dan tingkat SMA sebanyak 10%. Kemudian yang tidak tahu sama sekali itu dari tingkat SD sebanyak 62,5%, tingkat SMP sebanyak 25,5%, dan tingkat SMA sebanyak 12,5%. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan kegiatan di mana masyarakat ikut serta dalam kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh mahasiswa dan dosen Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wijaya Kediri. Yang kedua, Ibu Balita sangat antusias dan senang dalam mengikuti penyuluhan tentang kekurangan vitamin A untuk menambah pengetahuan. Yang ketiga, setelah kegiatan penyuluhan, Ibu Balita dapat menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, saran. Yang pertama, adanya tindak lanjut dari bidan desa atau puskesmas untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kekurangan vitamin A. Yang kedua, setiap kegiatan posyandu sering diadakan penyuluhan untuk menambah pengetahuan Ibu Balita. Nah, sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.